Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu yang terbuka ya. Tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Ada seseorang di sini yang ingin menghubungi kamu untuk menyampaikan pesan cintanya. Dia selalu kepikiran kamu, ingin memberitahu kamu tentang apa yang selama ini dia rasakan, apa yang selama ini dia pikirkan tentang kamu. Bahkan di sini dia ingin memulai fase baru bersama kamu. Renewal lagi ya. Dia sudah mulai bisa dibilang tuh kayak merubah pola pikir dia yang dulu mungkin menganggap kamu tidak berharga atau sekarang tuh berpikirnya sudah beda gitu. Oke, kita lihat energi ini, orangnya siapa yang ingin menghubungi kamu. Dia adalah orang yang sempat membuat masalah dengan kamu atau menyakiti kamu ya. Pernah mungkin kamu dengan dia pernah bertengkar. Aku lihat di sini. Intinya di sini dia kayak ngerasa bersalah dan ingin meminta maaf sama kamu serta ingin mengekspresikan rasa cinta dia terhadap kamu. Dia masih memiliki perasaan terhadap kamu, makanya di sini dia ingin menghubungi kamu, menunjukkan perasaan dia terhadap kamu. Deception bisa jadi mungkin selama ini dia banyak menyembunyikan tentang banyak hal terhadap kamu, mungkin termasuk juga tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, atau banyak hal ya, dia sering menyembunyikan suatu hal. Trust, aku lihat di sini dia percaya apapun yang terjadi memang sudah ditakdirkan oleh semesta ya. Jadi aku lihat dia bukanlah orang yang memaksakan segala sesuatunya, tapi dia kayak orang yang ikuti alur aja. Nah, yang kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia masih percaya apapun situasinya itu yang terbaik dari semesta. Let go control isu. Dia adalah orang yang masih dikontrol oleh isu-isu, entah itu dari keluarganya, temannya, atau siapapun, atau bahkan pemikiran dia sendiri. Sehingga aku lihat di sini mungkin ini yang membuat kalian berpisah atau membuat kalian sering bertengkar karena dia masih dipengaruhi oleh kontrol isunya dari sesuatu atau seseorang. Maka dari itu dia ingin melepaskan diri dia dari kontrol isu tersebut ya. Dia orang masa lalumu. Ya, orang yang mungkin pernah menjalani relationship atau pernah dekat dengan kamu atau kalian sempat PDKT-an kayak gitu ya. Look, Three of Pentacles. Nah, kita lihat lagi. Three of Pentacles, Five of Cups. Nampaknya nih orang yang pernah selingkuh atau orang yang sudah punya pasangan ya, atau sudah dekat dengan orang baru seperti itu, tapi dia tidak bisa move on ternyata dari kamu ya. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia menganggap kamu masih the one baginya. Oh no, ini terlalu banyak. Masih menganggap kamu the one. Dia merasa kesepian, dia merasa sedih atas perpisahan antara kamu dan dia. Oke, ya. Oke. Ternyata hubungan kamu dengan dia ternyata selama ini kurang kompak ya, kurang adanya kerjasama untuk membuat hubungan ini langgeng gitu. Terus juga ternyata bisa jadi kalian berdua apatis atau salah satu di antara kalian apatis ya. Punya motivasi yang buruk untuk membuat hubungan ini bisa berkembang, entah apa ya. Mungkin dia memang punya pola pikir yang buruk terhadap kamu, menganggap kamu, mencurigai kamu kah, menganggap kamu buruk kah
ya, atau apa, intinya ada motivasi buruk yang mempengaruhi dia sehingga hubungan ini tuh rusak. Ada sering terjadi konflik ego, bahkan aku melihat di sini kamu dengan dia sering sekali bersaing. Entah bersaing tentang apa, bersaing tentang keegoisan, tentang keinginan untuk mendominasi atau apa gitu ya. Intinya ini juga dipengaruhi pihak ketiga ya, yang mungkin menimbulkan konflik di hubungan kalian. Kurang ada dedikasi dari dia untuk mengembangkan hubungan ini. Dia dan kamu mungkin tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan ini ya. Kalian selalu merasa apatis satu sama lain. Terus itu juga aku melihat di sini kalian tidak memberikan upaya, atau dia tidak melakukan upaya yang terbaik dalam hubungan kalian, tidak mau berusaha untuk membuat hubungan ini berhasil. Bahkan aku melihat saat ini bisa jadi salah satu di antara kalian atau kalian berdua ini mungkin saat ini kayak tidak mau berusaha untuk bertemu dengan seseorang atau orang baru ya. Jadi pengen single aja dulu gitu ya. Jadi aku lihat saat ini mungkin kamu atau dia merasa apatis tentang gagasan tentang percintaan atau berkencan. Karena ini masih dipengaruhi dari hubungan yang kemarin, aku lihat ada suatu kebiasaan kencan yang memang belum berhasil kalian lalui dari masa lalu kalian, sehingga kalian tidak belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Jadi masih mungkin bisa jadi masih terbayang-bayang dengan masa lalu, masih ketakutan dengan takut misalkan bertemu dengan orang yang sama, takut nanti ceritanya akan sama, takut nanti diperlakukan sama seperti dengan yang kemarin gitu ya. Sehingga aku lihat di sini bisa jadi kamu atau bisa jadi dia itu kayak belum siap untuk menjalin hubungan. Intinya siapapun yang trauma di sini atas hubungan ini kayak belum siap gitu untuk membuka hati dengan orang baru. Five of Cups ya, aku lihat di sini walaupun misalkan dia sudah ada orang baru, aku lihat di sini dia tidak bisa tidak bisa melepaskan kamu gitu ya, tidak bisa melupakan kamu gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia masih menganggapmu the one bagi dia. Dia ada rasa sedih, kecewa, dia merasa malu ya, karena mungkin kemarin tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak mengutarakan perasaan dia sebenarnya sama kamu, sehingga sekarang masih menyimpan rasa sentimen terhadap kamu. Makanya ketika dia sekarang bersama orang baru, dia sangat berusaha banget berjuang mengatasi emosi dia yang selalu berkelut gitu ya, yang tidak stabil, pengennya selalu bertemu dengan kamu, dekat dengan kamu, memulai kembali dengan kamu, tapi dia sudah ada yang baru, bisa jadi seperti itu. Atau kamu yang sudah ada orang baru, seperti itu ya. Intinya aku lihat di sini dia masih memiliki suatu ketakutan akan ditinggalkan oleh kamu, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini masih ada seseorang di sini yang tidak mau memulai kencan terlebih dahulu, ingin sendiri aja dulu, ingin menyendiri, ingin menyembuhkan diri ya, memberikan waktu dan ruang untuk menghilangkan rasa traumatis dari putus cinta bersama kamu. Butuh waktu untuk pulih dulu. Mendekam diri dengan kesedihan, kemudian nantinya akan memulai awalan baru. Aku lihat di sini yang pasti adalah aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sama-sama ingin mengakhiri hubungan yang toksik. Kemudian harus bisa sadar dan refleksi dulu, baru nanti di sini memulai kembali kebangkitan untuk termotivasi menjalin suatu hubungan yang bisa berhasil, seperti itu ya. Intinya pengen sembuh aja dulu gitu ya, sembuh aja dulu dari trauma masa lalu ya, menjalin hubungan yang toksik seperti itu. Aku melihat saat ini kayak ada seseorang yang sudah kehilangan rasa kepercayaan dari pasangannya ya, bisa jadi dia merasa kayak sudah kehilangan rasa kepercayaan kamu terhadap dia ya, kamu kayak udah nggak percaya lagi sama dia.
Karena di sini aku lihat kamu sudah mulai mengabaikan hal-hal positif yang ingin dia lakukan ke kamu, atau kamu sekarang sudah cuek banget dengan apapun yang akan dia lakukan, apapun yang dia mau berikan, seperti itu ya. Karena aku lihat sekarang memang kamu sudah kehilangan rasa kepercayaan terhadap dia, hubungan ini sudah membosankan bagimu, hubungan ini sudah basi, hubungan ini sudah tidak mau lagi kamu ingat-ingat, seperti itu ya, sudah tidak mau diperbaiki. Karena memang aku lihat di sini ada luka yang begitu besar kamu miliki ya. Jika memang dia ingin berbalikan lagi dengan kamu, maka dia harus bisa menyelesaikan masalah yang telah dia beri, memperbaiki luka yang telah dia torehkan, menghilangkan karma buruk yang telah dia dapat, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini ada salah satu di antara kalian merasa kayak sudah tidak percaya diri lagi ya, untuk bisa bertemu sosok seseorang yang terbaik gitu loh dalam hidup kalian. Jadi bisa jadi kenapa kalian saat ini belum bisa membuka hati dengan orang baru ya, karena ini ada rasa bahwa kalian kayak nggak percaya suatu saat nanti kalian akan bertemu dengan orang yang tepat ya. Jadi udah mulai insecure akibat trauma kalian dari hubungan kalian di masa lalu bersama dia, seperti itu ya. Atau bisa jadi dia pun sebenarnya berpikir seperti ini, sama dengan kamu gitu ya. Bisa jadi kalian ini sebenarnya mirroring juga gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini, entah mungkin dia memang pernah ada luka dari masa lalunya, sehingga ketika kamu dekat dengan dia, dia kayak memperlakukan kamu tidak baik gitu loh, kayak nggak mempercayai kamu, tidak tidak memfokuskan kamu, seperti itu, menganggap kamu sepele ya. Bisa jadi memang mungkin dia punya trauma juga dari masa lalunya. Nah, akhirnya menyakiti kamu sehingga kamu pun dapat trauma dari dia. Kamu akhirnya berpikir bahwa kamu kayaknya masih entah kapan, masih jauh, atau bahkan tidak mungkin bertemu dengan sosok yang terbaik. Saat ini ada yang berpikiran seperti itu. Oke, kemudian ada The Tower. Hubungan ini memang sudah, aku lihat sudah hampir berakhir, atau mungkin sudah ada pengakhiran ya. Tapi salah satu di antara kalian, kamu atau dia di sini, ada yang menunda untuk mengakhiri hubungan ini. Padahal kalian tahu bahwa hubungan ini sudah mengkhawatirkan, penuh dengan penderitaan, banyak penderitaan yang ditimbulkan, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kayak dia ingin apa itu ya, mencegah, atau dia beranggapan bahwa dia bisa memulihkan kembali koneksi di antara kamu dengan dia. Dia akan mencoba untuk memulihkan kembali koneksi antara kamu dengan dia seiring berjalannya waktu gitu. Masih ada rasa kepercayaan diri dari dia untuk memperbaiki hubungan. Dan memang kalau aku melihat dari situasinya, mau dipertahankan seperti apa, memang hubungan ini tuh memang harus benar-benar berubah ya. Dan perpisahan yang terjadi atau situasi pemblokiran kah, atau kamu sudah move on kah, itu memang harus terjadi saat ini gitu ya. Karena memang hubungan ini harus benar-benar berubah, harus benar-benar adanya perubahan ya. Yang tadinya punya hubungan yang toksik ya, memang harus berakhir gitu ya. Hubungan yang toksik ini harus berakhir gitu. Hubungan yang menyakitkan ini harus berakhir, tidak boleh tetap dipertahankan, seperti itu. Makanya mau seperti apapun dia mencoba untuk kembali sama kamu, itu nggak akan bisa gitu sebelum ada yang berubah terlebih dahulu gitu loh ya. Harus ada yang menyadari terlebih dahulu. Nah, kalau aku lihat memang ada keinginan dari dia, Ace of Swords, berarti ada keinginan dari dia untuk memperbaiki atau komunikasi kembali dengan kamu, membicarakan hal-hal penting
mengenai tentang memperbaiki hubungan dengan kamu atau menyelesaikan masalah-masalah yang sempat ada di antara kamu dengan dia selama ini yang tidak terselesaikan ya. Dan aku lihat juga memang dia tahu ya, kalau misalkan dia akan datang lagi ke kamu, kemudian membahas masalah-masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian, pasti nanti akan ada pertengkaran baru lagi gitu ya, atau pertengkaran lebih lanjut. Tapi ya mau nggak mau harus diatasi, karena aku lihat di sini ya dia udah nggak kuat gitu ya menanggung atau menyimpan perasaan dia terhadap kamu terus-terusan, tapi tanpa melihat kamu, tanpa berkomunikasi dengan kamu, atau tanpa menyentuh kamu, dekat dengan kamu gitu. Dia udah nggak kuat gitu, sehingga aku lihat di sini saat ini dia sedang mencari cara untuk bagaimana caranya berkomunikasi dengan kamu secara gamblang, secara intim, secara terang-terangan, secara dekat gitu loh ya, bersahabat seperti itu. Gimana caranya, itu yang saat ini sedang dia pikirkan untuk membuka kembali komunikasi antara kamu dengan dia seperti itu. Kemudian Wheel of Fortune, kalau aku melihat sebenarnya dia ini masih memiliki suatu ketakutan tentang komitmen atau tentang sesuatu, entah itu masa depan kah, entah itu tentang kejayaan dia di masa depan kah gitu ya, bisa jadi, atau apa yang membuat dia merasa takut sehingga dia ini kemarin makanya kayak membatalkan hal-hal yang berhubungan dengan hubungannya bersama kamu gitu, yang tadinya mungkin kalian merencanakan pernikahan, merencanakan untuk berkomitmen, tapi tiba-tiba gagal, tiba-tiba berakhir. Sebenarnya dia menganggap bahwa ini bukan berakhir, tapi ini sebuah jeda untuk memberikan dia waktu dan ruang berpikir dan menyelesaikan masalah-masalah pribadinya yang membuat dia merasa ketakutan. Misalkan keadaan keuangan dia nih sebenarnya belum stabil, karir dia belum stabil, maka dari itu dia butuh ruang dan waktu untuk menstabilkan diri dia dulu secara materi dan karir seperti itu, agar dia punya rasa kepercayaan diri untuk bisa bersanding dengan kamu. Contohnya seperti itu aja gitu ya, atau memiliki ketakutan tertentu ya, takut melangkah dalam sebuah rumah tangga, misalkan dia punya trauma misalkan ya. Nah itu gimana caranya menghilangkan trauma itu, contohnya seperti itu. Jadi apapun yang membuat dia merasa takut itu harus dia hilangkan terlebih dahulu. Makanya di sini dia butuh ruang dan waktu untuk bisa menyelesaikan masalah pribadi dia terlebih dahulu. Menjauhkan diri dia dari kamu untuk memikirkan dan membuat keputusan yang adil. Makanya di sini dia harus berpikir secara jernih. Makanya dia beranggapan bahwa ini hanya jeda gitu. Makanya di sini dia beranggapan dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu ya. Untuk keputusannya silahkan di antara kalian berdua harus maunya bagaimana. Apakah memang mau dilanjutkan atau kamu sudah cukup kecewa ya? Karena aku lihat di sini kayaknya kamu hancur-hancuran ya, diselingkuhin, dibohongin, dimanipulasi ya, berantem terus, berkonflik terus. Aku lihat di sini ya, kamu sendirilah yang bisa ngerasain ya apa seberapa sakitnya kamu ketika bersama dia kemarin. Apalagi di sini ada yang sudah punya rencana untuk menikah kah, tunangan kah, atau mungkin sudah mempersiapkan ya, tahu-tahu gagal, tahu-tahu semuanya tertunda gitu ya. Aku lihat kan seperti itu. Jadi untuk keputusannya aku serahkan ke kalian maunya seperti apa gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, entah tanggal lahir kah, nomor rumah kah, plat kendaraan kah, atau apapun ya yang berhubungan antara kamu dan dia. Oke, ada 12, 8, 14, 23, 13, 9, 2, 6, 4, 11, 1, 19, 17, 10, 15, 30, 29, 16, 5, 7, 6,
31 dan 20. Untuk bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, bulan lahir kah atau bulan momen-momen tertentu antara kamu dan dia. Ada Juli, Mei, Juni, Maret, Januari, Oktober, September, Desember, dan Agustus. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia, situasikan saja ya. Ada sio kambing, sio ular, sio monyet, sio ayam, sio kelinci, sio macan, sio naga, sio kuda, dan sio babi. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Ada K, C, T, E, Q, S, W, O, Z, X, Y, L, N, A, G, U, D, H, I, O, R, V, D, F. Oke, itu saja. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.